NBA sekarang sedang melalui era di mana pemain internasional mulai mendominasi liganya. Kita telah menyaksikan pemain seperti Luka Doncic yang didatangkan dari Madrid, tapi menjadi seorang All-Star dan kandidat MVP di tahun keduanya. Lalu ada Giannis Antetokounmpo, warga Yunani yang merupakan MVP NBA tahun lalu, dan kemungkinan besar akan menjadi MVP tahun ini juga. Dan masih ada pemain lain seperti Nikola Jokic, Pascal Siakam, Kristaps Porzingis, dan Joel Embiid. Pemain internasional yang masing-masing menjadi bintang di tim mereka. Nah, hari ini kita akan melihat siapa sih pemain-pemain asing yang sudah mendominasi NBA. Tapi pertama, kita mau mastiin kalau pemain ini memang lahir dan besar di negara sendiri. Jadi pemain kayak Patrick Ewing gak kehitung ya. Ini adalah pemain asing terbaik dalam sejarah NBA menurut Spin. Pau Gasol. Lahir di Spanyol, Gasol adalah pemain yang sangat menarik karena dia adalah power forward yang memiliki skill point guard. Dimanapun Gasol bermain, dia tetap saja pemain yang sangat konsisten dan bahkan dominan. Di rookie season-nya, dia menjadi pemain non-Amerika pertama yang memenangkan Rookie of the Year pada tahun 2002 saat bersama Memphis Grizzlies. Walaupun memiliki tinggi 2 meter 16 cm, dia mempunyai footwork yang luar biasa, shooting yang tajam, dan operan yang sangat akurat. Pada tahun 2008, Gasol di-trade ke LA Lakers dan di situ dia menjadi seorang superstar. Saat berada di LA, Gasol menjadi kunci yang membantu Kobe Bryant dan Lakers menjadi juara back-to-back NBA di tahun 2009 dan tahun 2010. Di tahun 2010, dia mendapatkan rata-rata 18,3 points, 11,3 rebounds, 3,4 assists, dan 1,7 blocks, hampir sama dengan rata-rata dia musim lalu. Kualitas yang Gasol punya juga membuat dia menjadi NBA All-Star sebanyak 6 kali. Manu Ginobili. Lahir di Argentina, Ginobili adalah pemain six man yang hebat. Tapi bukan itu saja. Secara keseluruhan pun, Manu memang jago banget. Dengan gaya main yang abstrak, gak kenal capek, dan shooting kelas dunia. Ini jelas kenapa Ginobili sangat dihormati oleh fans Spurs dan fans tim lain. Mantan MVP EuroLeague Finals dan juga MVP Liga Italia ini menjadi alasan kenapa Spurs sabar menunggu hingga 3 tahun untuk mendraft Manu di tahun 99. Sukses bukanlah hal yang asing bagi Manu. Selama 16 tahun karirnya bersama Spurs, Ginobili mendapatkan 4 gelar NBA, 2 penampilan All-Star, dan 2 kali masuk All-NBA Team. Dan seharusnya dia bisa menang lebih banyak kalau bukan karena loyalitas dia untuk bermain di bench Spurs demi kebaikan tim. Pada tahun 2019, jersey Manu dipensiunkan oleh Spurs bersama dengan rekan setimnya selama 16 tahun dan juga legenda Spurs, Tim Duncan. Tony Parker. Banyak fans NBA yang suka lupa kalau Parker adalah final MVP di tahun 2007 saat Spurs menjadi juara NBA. Sama seperti Ginobili, Parker juga memenangkan final NBA sebanyak 4 kali dan dia sudah menjadi All-Star sebanyak 6 kali. Parker adalah pemain yang lincah dan sangat tangguh di bawah ring. Dia juga memiliki salah satu mid-range game paling hebat di masa primanya. Parker menyelesaikan karirnya dengan persentase 49,1%. Untuk seorang guard, angka ini bisa dibilang luar biasa. Dan fakta menarik, Tony Parker telah mencetak lebih banyak poin di playoff dari Larry Bird, Hakeem Olajuwon, Dwayne Wade, Magic Johnson, dan Wilt Chamberlain. Saat Parker pensiun dari NBA, dia memegang all-time assist leader untuk San Antonio Spurs. Yao Ming. Pemain yang satu ini udah pasti nggak perlu perkenalan lagi buat spinners. Yao Ming ini bukan hanya sekedar ikon meme yang terkenal, tapi dia juga pemain basket Asia terhebat dalam sepanjang sejarah NBA. Saat dia menjadi draft pick nomor 1 di tahun 2002 dan juga menjadi pemain Cina pertama yang bermain di NBA, tentunya banyak ekspektasi yang harus dia penuhi. Dan jelas, dia tidak mengecewakan. Selama di NBA, Yao masuk All-Star sebanyak 8 kali dan All-NBA Team sebanyak 5 kali. Walaupun Yao Ming memiliki rekor cedera yang cukup buruk, dia tetap mencetak poin terbanyak oleh seorang center dari tahun 2002 hingga tahun 2009. Lakers pun mungkin seharusnya keluar dari Western Conference Semifinal tahun 2009 kalau Yao Ming tetap sehat pada saat itu. Memang cedera Yao Ming menghambat karirnya di NBA. Tapi meskipun gitu, apa yang dia lakukan bersama Houston Rockets sudah cukup untuk memberi dia label sebagai legenda NBA. Di tahun 2016, Yao dilantik ke Hall of Fame
bersama dengan Shaquille O'Neal dan Allen Iverson. Dan di tahun 2017, jersey nomor 11 Yao Ming dipensiunkan oleh Houston Rockets. Steve Nash. Steve Nash bukan hanya salah satu pemain asing terhebat sepanjang masa. Dia juga salah satu point guard dan pemain terhebat sepanjang masa. Sebagai MVP NBA 2 kali di Phoenix Suns, Nash mendapatkan rata-rata 18,8 poin dan 13,4 assist di musim 2005-2006. Dia adalah seorang pemimpin dan ujung tombak dari tim yang dijuluki 7 seconds or less, skema offense dari seorang Mike D'Antoni. Nash adalah pemain pertama dari tim Suns yang masuk ke Hall of Fame dan mungkin satu-satunya yang masuk. Nash juga masuk ke klub yang spesial yaitu 50-40-90 Club. 50-40-90 Club adalah ketika pemain dalam satu musim bisa mencetak 50% field goal percentage, 40% dari 3 point, dan 90% dari free throw line. Nash menjadi salah satu dari 12 pemain yang pernah mencetak rekor ini, dan dia mendapatkan rekor ini selama 4 kali. Dan meskipun Nash tidak pernah juara NBA, dia akan diingat sebagai salah satu pemain paling tangguh dan seorang pemenang. Dirk Nowitzki. Sebelum ada julukan unicorn yang Kevin Durant kasih kepada Kristaps Porzingis, mungkin kita bisa bilang bahwa Dirk Nowitzki adalah unicorn pertama di NBA. Walaupun dia memiliki tinggi badan 2 meter 13 cm, dia memiliki footwork yang lincah dan salah satu shooter terbaik di NBA. One-legged fadeaway-nya Dirk adalah salah satu shot yang paling sulit di stop dan juga ciri khas dari pemain satu ini. Sulit untuk menyangkal kehebatan Dirk. Dia sudah masuk All-Star 13 kali, menjadi pemain Eropa pertama yang menang MVP musim reguler, dan juga menjadi final MVP. Nowitzki juga merupakan satu dari 6 pemain yang memenangkan final NBA tanpa All-Star di timnya. Dia menjadi pemain NBA pertama yang bermain selama 21 tahun dengan franchise yang sama, mengalahkan rekor yang dicetak Kobe Bryant bersama LA Lakers. Prestasi Nowitzki ini nggak habis-habis. Dia termasuk satu dari 4 pemain dengan rata-rata karir playoff 25 poin dan 10 rebound per game. Nowitzki pun juga sudah mendapatkan 31.560 poin dan 11.489 rebound untuk karirnya. Saat dia pensiun, dia berada di nomor 6 di NBA all-time scoring list. Hakeem Olajuwon. Yang satu ini, kita semua pasti bisa setuju ya Spinners. Olajuwon adalah salah satu pemain terbaik dalam sejarah NBA. Walaupun dia bermain di era yang pada saat itu didominasi pemain seperti David Robinson, Patrick Ewing, Karl Malone, malah Olajuwon sendirilah yang mendominasi NBA pada saat itu. Selama 17 musim, Olajuwon mendapatkan rata-rata 22 poin, 11 rebound, dan 3 blok per game. Dia juga membawa Houston Rockets menjadi juara NBA 2 kali di tahun 94 dan 95, dan di 2 kemenangan tersebut, dia adalah MVP finalnya. Olajuwon bukan saja dominan dalam bertahan dan di reboundnya dia pun juga pencetak skor yang sangat handal. Dengan tinggi 2 meter dan 13 cm, dia memiliki gerakan yang luar biasa untuk seorang center. Hakeem memiliki signature move yang bernama Dream Shake, gerakan yang dilakukan untuk menipu musuhnya dan memberi dia ruang untuk melakukan hook. Dan ini adalah gerakan maut yang hampir tidak bisa dihentikan, hanya kalau Hakeem yang melakukannya. Sepanjang karirnya, Hakeem telah mendapatkan 12 penampilan NBA All-Star, 12 All-NBA Team, 2 kali Defensive Player of the Year, dan 1 medali emas Olimpiade. Jadi jelas dong kenapa kita milih dia sebagai pemain asing nomor 1 di NBA. Gimana menurut Spinners? Setuju nggak dengan daftar pemain asing terbaik versi Spin?